Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 dan 4 akan mempresentasikan hasil materi kami seputar eksistensi dating apps di kalangan generasi muda. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aditya Satria Pratama. Yang kedua ada Sarisa Julita Pandange, Naini Sesetia Asafati, Shivania Ramadhani. Lalu selanjutnya ada Dalia Putri Perpati, Petra Elizabeth Sirait, Adiatma Imam Susanto, Hanum Alvina Damayanti. Selanjutnya ada Muhammad Rais Fatur Rahman, Ida Ayub Putu Safitri Dewi Maharani, Putri Fania Ramadhani, dan saya sendiri Pramudia Salahuddin Syah. Dan yang terakhir ada Rizky Salman Al-Faisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, seperti yang kita tahu bahwa menemukan pasangan yang cocok untuk kita itu tidak mudah. Nah, dating apps merupakan solusi yang tepat untuk berkenalan dengan orang atau menemukan pasangan. Nah, apa itu dating apps? Dating apps merupakan aplikasi kencan online yang diperuntukkan bagi penggunanya untuk mendapatkan pasangan lewat fitur chat. Nah, contoh dari dating apps adalah Tinder dan Bumble. Oke, di sini saya mau menjelaskan tentang bagaimana cara kerja aplikasi dating apps. Yang pertama yaitu pengguna disuruh untuk menggeser foto profil pengguna lain. Ke kanan berarti tertarik, ke kiri berarti tidak tertarik. Setelah kedua pihak sama-sama tertarik, barulah kita bisa menggunakan fitur-fitur tersebut. Kita bisa membahas apapun. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang seberapa banyak generasi muda yang menggunakan aplikasi dating atau dating app. Nah, berdasarkan survei yang telah kita dapat kemarin, sebanyak 73% orang memilih pernah menggunakan dating apps, dengan sisanya 26,5% orang memilih tidak pernah memakai dating apps. Di sini, Bumble menjadi aplikasi yang paling banyak di-download oleh generasi muda, yaitu sebanyak 38,1%, lalu diikuti dengan Tinder sebanyak 31,1%. Sisanya berada seperti yang ada di video. Para pengguna dating app sebanyak 38,7% mengaku cukup puas dalam memakai aplikasi ini. Dengan sisanya sebanyak 50%, sekitar 50% orang-orang mengatakan bahwa mereka tidak puas. Mungkin bisa jadi mereka tidak memakai aplikasi dating itu. Permasalahan pengalaman pribadi, kami juga menanyakan pertanyaan ini kepada surveillance bagi yang mau, dan kita mendapatkan sekitar 70,6% mengaku tidak pernah mengalami pengalaman buruk. Tapi sekitar 20,6% mengaku pernah mengalami pengalaman buruk. Dan beberapa dari mereka tidak ingin menceritakan atau memberi tahu bagaimana pengalaman buruk itu kepada kami. Oke guys, sekarang kita akan mencari tahu kenapa orang-orang main dating apps. Ada yang karena mencari teman chatting, iseng-iseng doang, untuk seru-seruan, dalam relasi, ada yang karena bosan, bahkan ada yang karena gabut. Jadi kalau saya simpulkan, mereka ini tujuan utamanya main dating apps bukan semata-mata mencari jodoh, tapi ya untuk senang-senang juga. Tapi kalau beruntung, siapa tahu nih ketemu jodoh. Berikut adalah hasil dari wawancara seputar kenapa sih orang-orang main dating apps. Berikut videonya. Di sini Kak Rani, apakah pengguna dating apps? Iya, aku pengguna dating apps. Oke, kalau boleh tahu aplikasi apa nih yang digunain? Ada banyak ya, kayak OkCupid, mungkin Tinder juga, terus Asian Dating. Itu sih yang aku inget. Oke. Tadi Kak, tadi Kakak pernah bermain dating apps? Iya, saya pernah bermain dating apps. Itu Kakak sering memakai aplikasi itu atau gimana? Jarang atau hanya untuk apa? Kalau saya sih cuma hanya sekedar hiburan saja. Saya juga tidak terlalu sering untuk memainkan dating apps tersebut. Jadi, apa Kakak boleh gitu menceritakan sedikit pengalaman Kakak selama memakai aplikasi ini gitu? Seru. Yeah. Ada kayak yang membawa pengaruh negatif gitu Kak? Kayaknya aku nggak pernah sih. Karena cuma kalau gabut dengan biasa aja sih teman-teman aku yang di aplikasi tersebut. Itu waktu Kakak pakai aplikasi ini pernah ketemu langsung gitu Kak atau cuma sebatas di situ doang? Masalah pernah sih, tapi masih satu orang. Jadi kalau pengalaman buruk sama sekali nggak pernah ada ya Kak? Belum. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
Oke, sebagai mantan pengguna dating apps, alasan kakak apa sih gunain dating apps waktu itu? Pertama kali alasan aku coba main dating app itu ya karena pertama gabut, kedua kayak gak ada nih temen chat, kayak ya udah gabut aja. Pertama pure gabut dan gak ada yang ngechat kan, kayak ya udah sih coba-coba siapa tahu nih ketemu, kayak ya seenggaknya minimal nambah relasi kayak gitu. Oke, berikutnya ini mungkin terkait dengan bahaya tersembunyi di balik dating apps. Jadi ada apa aja sih bahaya tersembunyi di balik dating apps? Jadi banyak kasus yang menimpa pengguna dating apps ini akibat dating apps ini tidak digunakan dengan bijak. Nah, secara umum ini ada 5 bahaya yang perlu diketahui ataupun diwaspadai saat menggunakan aplikasi kencan atau dating apps. Yang pertama itu menjual cerita sedih. Jadi banyak orang yang menceritakan kesedihan yang dialami itu melalui dating apps dan membuat orang lain tuh seperti iba sehingga datang untuk membantu. Hal ini sering terjadi di aplikasi dating apps gitu, dan dengan mudahnya memberikan pertolongan kepada orang yang tidak dikenal. Bahkan ada beberapa kasus itu orang yang merasa iba lalu menolong terus tertipu hingga mendapatkan kerugian moral atau material. Terus lanjut yang kedua itu ada dating apps ini hanya menunjukkan sisi baik aja. Beberapa waktu yang lalu itu muncul film berjudul Tinder Swindler yang menceritakan seorang pria yang menipu banyak wanita lewat aplikasi kencan dan merugikan banyak pihak, sehingga pria ini berhasil menipu dengan menunjukkan kekayaan yang ia miliki lewat dating apps dan media sosialnya. Oleh karena itu banyak wanita yang tertarik sekaligus terlena menganggap laki-laki ini merupakan seorang crazy rich, padahal bukan. Terus yang ketiga itu pemalsuan identitas. Ini berhubungan juga dengan yang poin nomor 2 tadi. Perkenalan melalui virtual ini itu membebaskan kita menggunakan identitas apapun. Nah, sekalipun itu bukan identitas asli kita. Jadi hal-hal ini yang perlu diwaspadai gitu. Jangan sampai kita itu langsung mudah mempercayai seseorang yang baru kenal, apalagi lewat dating apps kayak gitu. Yang keempat, ada modus peminjaman uang. Hal ini yang sering terjadi ya, atau hal ini yang sering dilakukan oleh penipu saat merasa sudah berhasil menarik perhatian seseorang yang diincarnya. Nah, mereka itu akan meminta sejumlah uang atau materi dengan dalih akan diganti atau sedang merasa terdesak akan sesuatu. Nah, jadi lebih hati-hati itu penting ya. Apalagi yang perlu diingat, jangan mudah percaya atau jangan mudah terpengaruh kayak gitu. Terus poin yang kelima itu aplikasi-aplikasi seperti ini tuh bisa melakukan peretasan data pengguna hingga perguntitan. Ini dilansir dari Forbes ya, salah satu security team dari Checkpoint. Ojit Vanunu pernah mengecek aplikasi kencan online. Ia mengatakan bahwa para peretas aplikasi ini dapat mengakses semua hal yang ada di dalam akun kita, seperti informasi pesan pribadi, terus foto hingga detail kontak serta identitas pengguna yang sebenarnya gitu. Nah, itu kan bahaya banget ya. Nah, dari kelima poin tadi itu intinya berhati-hatilah saat pengenalan dan bertemu orang baru, apalagi kita menggunakan aplikasi dating apps. Banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan dan perlu diwaspadai juga. Jangan sampai niatmu mencari kesenangan itu malah berakhir ke arah yang buruk kayak gitu. Kemudian adalah contoh kasus yang pernah terjadi pada dating apps. Dating apps menjadi lahan kriminal baru di Indonesia. Tidak hanya untuk penipuan, melainkan banyak cara yang dilakukan oleh pelaku untuk memanfaatkan korban, seperti penculikan, penipuan, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Kelompok kami mengambil contoh yang pertama adalah aksi penculikan dari Tinder. Para pelaku mengamati pengguna yang mengumbar kekayaan di aplikasi kencan. Itu bagaimana para pelaku dalam mengamati, memata-matai, serta mencari tahu informasi pada korban, apa yang dimiliki korban sehingga dapat memanfaatkannya dan memberi jebakan kepada para korban. Kemudian yang kedua adalah wanita Indonesia yang tertipu oleh rekan kencannya hingga 15,8 miliar rupiah. Dan yang ketiga adalah para pelaku menipu banyak korban dengan mengaku sebagai anak dari pengusaha kaya raya hingga korban kehilangan 143 miliar rupiah. Itu bagaimana para pelaku berbohong serta berpura-pura menjadi anak kaya untuk membuat kepercayaan kepada para korban sehingga dapat mengencaninya dan dapat memanfaatkan apa yang dimiliki oleh korban tersebut. Dan yang keempat adalah ancaman kekerasan digital di aplikasi kencan, dari kiriman foto vulgar hingga ancaman dengan foto atau video yang diambil diam-diam. Itu bagaimana para pelaku dalam memberikan jebakan sehingga mendesak dan menakut-nakuti para korban agar korban dapat menuruti apa yang diinginkan, seperti memberikan harta, memberikan foto vulgar ini, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, kelompok kami mengambil contoh di tahun 2022, polisi anti penculikan dari Kepolisian Sao Paulo telah menindak 94 kasus serupa dan menangkap lebih dari 250 pelaku.
Kemudian terdapat juga Tinder swindlernya Inggris yang menipu uang setara dengan 245 miliar. Dan tidak hanya itu, terdapat juga kasus di Indonesia yaitu kasus mutilasi Kalibata City yang berkenalan lewat Tinder dan kemudian yang berkelanjutan hingga sosmed yang lainnya seperti WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya sehingga menimbulkan kasus mutilasi ini yang terjadi di apartemen baru di Jakarta Pusat. Itu adalah contoh kasus yang pernah terjadi pada dating apps. Nah, apa aja sih pengaruh positif dating apps? Nah, yang pertama yaitu untuk mengurangi rasa kesepian. Yang kedua yaitu punya insight atau wawasan yang baru. Yang ketiga yaitu daya jangkauan luas yang bisa saling menghubungkan para pengguna dating apps. Yang keempat yaitu bisa mengatur jarak jangkauan pertemanan orang-orang dalam negeri, bahkan bisa hingga keluar negeri. Yang kelima, bisa jadi ajang pencarian jodoh. Jadi orang-orang menggunakan dating apps itu tidak hanya untuk pertemanan semata, tapi biasanya ada beberapa orang yang menggunakan dating apps untuk mencari jodoh mereka. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan yang sudah ada tentang penggunaan dating apps. Yang pertama yaitu Undang-Undang ITE Pasal 29 tentang pengancaman apabila dengan sengaja atau tanpa hak mengirimkan informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakutian yang ditunjukkan secara pribadi. Yang kedua yaitu Undang-Undang ITE Pasal 8 Ayat 1 yang berbunyi apabila setiap orang sengaja dan tanpa hak mengirimkan berita bohong atau menyesatkan seseorang. Sebagai contoh yaitu tindak pidana penipuan love scam, di mana penipuan love scam ini disebut dengan modus cinta yang dilakukan oleh pelaku kemudian menimbulkan kerugian di pihak korban. Penipuan love scam ini tak hanya bisa dilakukan dengan media elektronik yang terkoneksi dengan jaringan internet untuk menyebarkan penipuan kencan online dengan tujuan menguntungkan dirinya dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat pengguna aplikasi tersebut atau korbannya. Nah, pelaku penipuan love scam ini dapat dijatuhi menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat kekurangan pada KUHP tersebut, maka pelaku penipuan love scam ini dikenakan Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara yang mana paling lama itu 6 tahun dan atau denda paling banyak sekitar 1 miliar rupiah. Oke, untuk kebijakan alternatif yang telah kami rundingkan, akhirnya didapatkan satu kebijakan alternatif yang akan kami usulkan, yaitu dengan membuat undang-undang atau kebijakan pemberlakuan verifikasi tanda pengenal untuk aplikasi dating dan semacamnya. Nah, seperti yang kita ketahui, sangat banyak sekali pengguna yang memalsukan identitas seperti umur, nama, foto, dan lain-lain. Nah, dengan verifikasi tanda pengenal ini, maka akan meminimalisir kejadian-kejadian negatif yang terjadi di dating apps. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang usulan rencana kerja yang telah didiskusikan oleh tim kami, yaitu berupa poster yang berisi hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan dalam penggunaan aplikasi kencan online. Hal-hal apa saja sih yang harus dilakukan dalam penggunaan aplikasi kencan online atau dating apps? Yang pertama, ketahui website yang akan digunakan apakah menjaga data dengan aman atau tidak. Yang kedua, pahami apa tujuan atau motivasi Anda menggunakan aplikasi kencan online. Ketiga, selektif saat mencari kenalan baru. Keempat, pilih tempat umum jika ingin bertemu langsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa saja yang tidak boleh kita lakukan saat menggunakan aplikasi kencan online. Yang pertama, kita tidak boleh berpura-pura menjadi orang lain. Yang kedua, kita tidak boleh memberikan informasi pribadi seperti KTP kita, lalu tanggal lahir kita, dan alamat kita. Selanjutnya, kita tidak boleh terburu-buru menjajaki tahap selanjutnya tanpa mengetahui latar belakang pasangan kencan kita di aplikasi tersebut. Yang keempat, kita tidak boleh memberikan foto pribadi yang tidak pantas, karena jika itu tersebar, apalagi di digital, itu akan susah untuk menghapus jejak-jejak foto yang tersebar tersebut. Nah, khusus untuk perempuan, jika kalian mengalami pelecehan seksual di dalam penggunaan aplikasi kencan online, kalian bisa mengadukan hal tersebut ke Komnas Perempuan. Gimana caranya? Kalian bisa mengunjungi sosial media Komnas Perempuan, kalian bisa mengunjungi website dan nomor telepon yang ada pada website tersebut, kalian bisa menghubungi. Sekian video penelitian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.